Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah teman-teman, jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai. Nah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas kembali tentang perkembangan dari semaian cabai lokal di Cijarum yang saya semaikan 20 hari yang lalu. Nah bagaimana perkembangannya Sobat Tani dapat kita simak nanti pada video berikutnya. Nah, untuk kesempatan saat ini kita akan membahas khususnya kelayakan dari bibit yang kita sudah semai dan sudah siap untuk pindah semai. Artinya bibit tersebut kita akan pindahkan dulu ke polybag kecil sebelum kita pindahkan ke lahan yang sudah disiapkan. Nah, ciri-ciri dari semaian tersebut yang layak untuk dipindah tanamkan atau pindah semai, kita harus melihat karakter dan ciri-ciri dari bibit tersebut. Apakah sudah kuat atau sudah memiliki beberapa jenis selai daun. Dapat kita amati dulu Sobat Tani, baru kita bisa pindah tanamkan agar nantinya bibit yang kita pindah semai tidak mengalami kerusakan atau kelayuan atau bahkan mati dalam polybag. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, bibit yang saya sudah semaikan 20 hari yang lalu. Nah, ini adalah bibit cabai lokal di Jarum yang saya peroleh bibitnya dari hasil pemetikan dan saya melakukan seleksi untuk dijadikan bibit lagi. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, ciri-ciri dari bibit yang sudah siap untuk kita pindahkan ke polybag yang kecil seperti ini. Nah, seharusnya Sobat Tani ini sudah agak besar sudah ini Sobat Tani, tapi ini masih muda. Nah, jadi kelayakan untuk bibit semaian yang siap kita untuk pindah tanamkan yaitu, nah bibit ini harus sudah memiliki minimal 4 sampai 5 helai daun seperti ini. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 helai daun sudah Sobat Tani. Nah, ini sudah siap untuk kita pindah bibit ke polybag kecil. Selain itu, ciri khas dari bibit yang siap untuk dipindah ke polybag kecil yaitu batangnya harus sudah kokoh Sobat Tani. Batangnya harus kokoh seperti ini. Kemudian batang ini tidak lentur, artinya sudah memiliki batang yang kuat dan bisa tegak kalau kita pindahkan nanti ke media polybag. Nah, seperti ini Sobat Tani.
bibitnya yang kita siap untuk pindahkan. Nah, kayak ini. Jadi pada awalnya Sobat Tani saya lakukan persemaian ini dengan menggunakan media sekam bakar dengan tanah-tanah bakaran. Jadi di bawah alas dari tempat semen ini saya memasang karung goni supaya nanti saat kita melakukan pencabutan bibit ini tidak mengalami kerusakan atau akar-akarnya tetap utuh dan tidak putus. Jadi itu fungsi Sobat Tani kita menggunakan sekam bakar. Jadi nanti tanah itu tidak mengeras dan sifatnya renyah. Jadi nanti kalau kita macam mencabutnya nanti itu Sobat tidak keras. Nah, kita lihat perkembangan bibitnya ini seperti ini. Nah, cukup maksimal dan hampir 99% tumbuh semua Sobat Tani. Nah, rencananya Sobat Tani saya akan melakukan pembibitan ini sekitar 2000-an Sobat Tani, yaitu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi untuk melakukan budidaya itu Sobat Tani kita juga memperhitungkan tenaga kerja dan yang akan melakukan budidaya tersebut. Dan sampai nanti kita melakukan budidaya yang di luar kemampuan kita, nah kan nanti Sobat Tani sia-sia nanti karena tidak terawat dengan baik. Jadi kita melakukan pembibitan itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, seperti ini. Jadi perlakuannya ini Sobat Tani, sebelum saya lakukan pindah semai ke polybag kecil, ini saya lakukan pemupukan itu dengan pemberian fosfat. Nah, tak lain halnya dengan penggunaan dari Ultradap. Jadi dosis yang saya gunakan untuk penyemprotan dari bibit saya ini saya lakukan pemupukan sebanyak 2 kali supaya menggenjot pertumbuhan dari bibit ini, menguatkan batang. Nah, itulah gunanya Sobat Tani kita menggunakan fosfat dari Ultradap. Jadi dosis yang saya gunakan Sobat Tani itu setengah sendok makan. Setengah sendok makan itu ujung dari sendok makan per 16 liter air. Itu saya semprotkan secara merata 1 kali seminggu sebelum pindah bibit ini ke polybag kecil. Jadi di dalam persemaian ini saya sudah melakukan pemupukan sebanyak 2 kali untuk memaksimalkan bibit ini, pertumbuhan bibit ini. Nah, baik Sobat Tani, kita lihat media yang saya gunakan nanti untuk melakukan pembibitan tanah-tanah yang bagus yang saya gunakan. Nah, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah media tanah bakaran yang saya gunakan. Nah, ini saya sudah lakukan penyaringan dan tinggal dicampurkan dengan sekam bakar. Jadi perbandingannya nanti untuk media semai sebelum saya pindahkan ke polybag kecil, yaitu untuk tanahnya ini 2 bagian, kemudian untuk sekam bakar 1 bagian. Jadi itu saya campurkan merata, baru saya masukkan satu persatu ke dalam polybag kecil. Nah, ini tanahnya sudah gembur Sobat Tani, sudah bagus untuk dilakukan media persemaian. Jadi nanti Sobat Tani sebelum saya lakukan pencampuran ini nanti saya akan semprotkan dengan power soil supaya nanti menambah unsur hara pada tanah-tanah semaian ini. Nah, selain dari sekam bakar, saya juga tambahkan dari asam humat, power soil, supaya nanti kualitas dari media semai ini lebih bagus. Nah, baik Sobat Tani, untuk video selanjutnya saya akan posting pada saat melakukan pindah semai dari bibit yang saya sudah lakukan penyemaian 20 hari yang lalu pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Semoga sukses. Terima kasih. Salam Tani Nusantara.